Pembelajaran berdiferensiasi. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga berbeda pula cara dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu cara pemenuhan kebutuhannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui, setiap peserta didik memiliki keunikan baik dalam kesiapan belajarnya, profil belajar, dan juga minatnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar pembelajaran dengan mengakomodir kebutuhan peserta didik sehingga meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar. Kesiapan yaitu sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Minat belajar yang dimiliki siswa beragam dan menjadi motivator dalam belajar. Untuk profil belajar, mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ketiga kebutuhan belajar peserta didik tadi dapat diakomodir dalam kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi ini akan lebih lanjut dijelaskan pada topik berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu di sini kami menyediakan 4 teori. Yang pertama teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan learning modalities. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Guru harus mengetahui bila peserta didik berasal dari sosiokultural yang berbeda, sehingga mereka memiliki karakteristik dan juga budaya yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi sudut pandang serta pemahaman peserta didik terhadap sesuatu. Kelima sistem ekologi itu ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya adalah teori multiple intelligence. Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menyamakan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD. ZPD ini merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam teori ini terdapat 2 level untuk kemampuan dan potensi siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Apa sih perbedaan keduanya? Jadi tingkat perkembangan aktual siswa adalah ketika siswa ini bekerja dalam menyelesaikan masalah atau tugas tanpa bantuan orang lain, alias mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi siswa yang dapat tercapai ketika dia dibantu
pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang learning modalities. Jadi modalities learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Nah, setiap orang mempunyai modalities learning yang berbeda, atau biasanya modalities learning ini disebut dengan gaya belajar. Nah, di sini gaya belajar sendiri terdapat 3 jenis, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar auditori. Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah cara siswa menyerap informasi dengan mudah dari proses pembelajaran melalui indera penglihatan dengan cara melihat secara langsung seperti melalui gambar, diagram, warna-warna, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual yaitu yang pertama, teratur memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilan. Yang kedua, mengingat dengan gambar atau lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan yang terakhir adalah membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh serta mengingat apa yang dilihat. Yang kedua ada gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini adalah cara belajar yang mengandalkan indera pendengaran. Nah, belajar melalui bunyi-bunyian, baik itu suara penjelasan dari guru maupun bunyi dari media yang menunjang pembelajaran. Nah, menurut Bobby DePorter dan kawan-kawan tahun 2010, ciri-ciri gaya belajar visual ini yaitu yang pertama, perhatiannya mudah terpecah. Yang kedua, berbicara dengan pola berirama. Yang ketiga, belajar dengan cara mendengarkan dan menggerakkan bibir bersuara saat membaca. Dan yang terakhir, berdialog secara internal dan eksternal. Gaya belajar yang terakhir yaitu ada gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik sendiri adalah cara belajar yang mengandalkan indera perasa, yaitu siswa mudah menerima pelajaran melalui mendatangi langsung objek materi atau mempraktikkan langsung terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, ciri-ciri gaya belajar kinestetik itu yang pertama ada menyentuh orang dan berdiri berdekatan atau banyak bergerak. Yang kedua, belajar dengan melakukan menunjukkan tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, serta mengingat sambil belajar dan melihat.